Haleluya Tuhan. Mari kita bersuka cita sebab Tuhan baik. Memuji Tuhan, biarlah sukacita
lihat tangan-tangan yang bersuka cita sebab kita punya Allah yang sangat baik. Kita punya Raja di atas segala raja, amin. Haleluya, sebab Dia baik. Kami mau bersorak Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Sekali lagi bersorak, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kita mengatakan di hadapan Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memberi, Dia yang kaya, pujian bagi Dia yang berkuasa, Dia yang bertahta, amin. Surga bumi sujud bagi Dia, bagi Dia yang memberi. Katakan yang bertahta, surga bumi sujud menyembah Dia. Bagi Dia, bagi Dia, Dia yang memerintah, Dia yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah bagi Dia, bagi Dia yang memberi, Dia yang kaya, pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah Dia. Surga bumi surga dan bumi, surga bumi sujud menyembah Amin. Tuhan, kita mau nyatakan bahwa bagi Tuhan segala kemuliaan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami diisi kembali dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan membangkitkan roh kami, akan menghidupkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Setiap waktu hidup
Mari Tuhan Kau berdaulat atas hidup kami. Mari Tuhan Kau menguasai hidup kami, karena hidup kami diciptakan oleh Tuhan. Kami diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kami diciptakan untuk meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Hidup kami menjadi terang dan garam dunia. Hidup kami akan berarti bagi kami dan bagi orang lain dan bagi dunia ini Tuhan. Kami mau menjadi kemuliaan Tuhan. Kami mau menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati ibadah kami. Tuhan memberkati waktu kami menyampaikan firman-Mu, dan firman-Mu kami akan tangkap jadi berkat, direnungkan, dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan kami sekalian. Roh Kudus menghidupkan firman-Mu. Roh Kudus membangkitkan firman-Mu, akan firman-Mu itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kami. Seperti api Tuhan yang membakar kami. Seperti sesuatu yang berharga bagi kami Tuhan. Bahwa firman-Mu adalah perkataan Tuhan yang tertulis dan kami mau mendengar firman-Mu. Kau melembutkan hati kami dan kami konsentrasi kepada firman Tuhan. Kami mau Tuhan akan memberkati waktu penyampaian firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara, ini adalah minggu terakhir dari tema kita tentang kesabaran dan kemurahan hati. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kemurahan hati untuk minggu yang akan datang, karena minggu yang akan datang itu Harnas kaum pria, jadi pengkhotbahnya bebas menyampaikan firman Tuhan. Lalu nanti dalam minggu pertama bulan November kita akan mendapatkan tema yang baru dari firman Tuhan. Puji Tuhan. Orang Samaria yang baik hati. Saudara, siapa orang Samaria itu? Kenapa dia berbuat baik hati kepada orang lain? Saudara, ini adalah tema yang seringkali diambil oleh banyak orang. Membandingkan antara, wah dia anak Tuhan, tapi itu loh orang Samaria yang baik hati, yaitu orang yang gak percaya Tuhan, orang yang hidupnya gak benar tapi baik hati ya sama saya. Tapi kok begitu ya. Nah saudara, ini sesuatu pengajaran yang bagus sekali saudara. Kita berbicara tentang kemurahan hati. Saudara, kalau bicara tentang kemurahan hati bukan berarti hatinya murahan, bukan. Sama seperti, oh dia murah senyum. Murah senyum, maksudnya apa murah senyum? Senyumnya murahan. Apakah senyumnya murahan? Ah dia mah cantik tapi senyumnya murahan. Bukan begitu saudara. Murah senyum itu senyumnya bagus. Senyumnya gak pelit saudara. Benar gak? Saudara, senyumnya pelit gak? Coba kasih senyum kiri kanan depan belakang. Senyumnya jangan kecut saudara. Senyumnya itu untuk banyak orang. Murah senyumnya. Setiap ketemu sama orang murah senyum. Tapi kalau dia lagi susah juga murah senyum. Sama juga dengan murah hati. Dia tuh hidupnya susah, hidupnya pas-pasan, tapi dia murah hati. Dia baik. Saudara, kalau bicara tentang murah hati, jangan berbicara tentang duit ya. Ya jangan bicara tentang duit. Kalau saya bicara tentang memberi, jangan bicara tentang uang saudara. Walaupun memang ada bagian dari itu. Contohnya murah hati itu ketika saudara kita sedang kedukaan, contohnya di Paramarta. Kita cuma duduk aja di sebelahnya, kalau dia wanita, saudara juga wanita, cuma pegang tangannya, peluk punggungnya, gak usah ngomong saudara-saudara. Ini yang kelirunya. Biasanya kalau tempat kedukaan mau dirasa murah hati, ngomong aja. Seorang yang kedukaan itu gak perlu banyak ngomong kita. Ya, perlu sentuhan, ya maksudnya pria dengan pria, wanita dengan wanita ya. Perlu perhatian, cuma tanya aja. Biasanya saya selalu tanya, orang yang kedukaan itu suka lupa makan, bener gak? Kalau saudara mau menunjukkan murah hati, beliin nasi bungkus, beliin capcay, beliin puyung hai. Ibu belum makan ya dari kemarin, bapak belum makan ya dari kemarin, kamu kak belum makan ya, kamu cik belum makan ya, ini aku beliin makanan. Wah, saudara-saudara walaupun cuma modalnya 50.000 atau 30.000 itu capcay puyung hai, rasanya enak tuh, lezatnya kayak masakan dari surga. Kebaikan hati kita
menyentuh orang lain, saudara-saudara. Nah, sebelum saya akan lanjutkan penyampaian firman Tuhan, mari kita baca beberapa ayat firman Tuhan. Ini cerita tentang orang Samaria yang baik hati atau orang Samaria yang murah hati dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 34. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Saudara, ahli Taurat itu selalu mencobai Yesus. Ada banyak orang-orang yang selalu mencobai kita sebagai anak Tuhan. Ini satu kejahatan rohani, saudara-saudara. Ada seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus dan dia bertanya, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sama seperti anak muda yang datang ke bait Allah, dan anak muda itu merasa sombong rohani, merasa sempurna, dan anak muda itu bertanya kepada Yesus, "Guru, aku sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Aku sudah rajin ibadah, aku sudah memberi persembahan, memberikan persepuluhan, memberikan untuk pembangunan, memberi semuanya. Aku sudah bermurah hati kepada orang lain." Tuhan itu hebat. Tuhan tuh tahu siapa nih orang. Kelemahannya apa nih anak pria nih yang kaya raya yang datang ke rumah Tuhan. Lalu Tuhan bilang, "Jual hartamu dan ikut aku." Wah, itu dia. Tahu nggak kelemahannya di mana? Karena dia hartanya banyak, saudara-saudara. Lalu dia meninggalkan Tuhan. Dia nggak akan dapat kerajaan surga. Dia nggak akan dapatkan kebenaran hidup di dalam Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Nah, ketika ahli Taurat itu mengatakan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal, untuk memperoleh hidup yang abadi?" Dia pikir hidup abadi, hidup kekal di surga itu dengan uang saja. Tidak, saudara-saudara. Kita itu ke surga itu gratisan, saudara-saudara. Hanya percaya kepada Yesus, kita diubahkan oleh Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita diubahkan Tuhan menjadi orang yang baik, termasuk orang yang murah hati. Urusan masalah memberi waktu, tenaga, pikiran, dan harta itu belakangan. Karena Tuhan katakan, "Carilah kerajaan Allah dan kebanyakan maka akan ditambahkan kepadamu." Ketika sudah memberi, sudah ditambahkan. Itu kepada hidup kita. Ayat yang ke-26 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ada dua hukum kasih. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Ini memang orang ahli Taurat itu luar biasa buruk karakternya, saudara-saudara. Kalau saudara yang pernah ke sana itu, mereka itu memang mirip seperti yang ada di Indonesia, yang suka pakai bukan ngitung duit itu. Kalau di sudut-sudut di sana itu namanya pasar itu, di tempat yang seperti ada lorong-lorong, saudara, hanya cuma satu mobil aja. Lalu mereka ada di sudut-sudut, lalu mereka mulai pakai apa sih yang biasa. Kita nggak lakukan itu. Mereka lakukan dengan cara apa? Dihitung apa? Wirid, tahu wirid? Sama seperti apa, doa apa, telenovel doa apa itu? Yang ngitung satu-satu itu loh, yang ada grundulnya itu. Ya? Iya. Itu tasbih, itu budaya sana. Bukan budaya mereka, budaya sana, budaya orang Yahudi. Jadi para ahli Taurat itu di sudut-sudut biar kelihatan. Seperti sekarang lah, dunia sekarang. Orang mau divonis penjara, ya udah ada di ruang pengadilan, sudah mau divonis penjara. Biasanya orang yang divonis penjara, saya mau tanya, bajunya apa? Hah? Apa bajunya? Putih, oranye. Itu mah yang keluar dari KPK. Yang mau divonis ini biasanya, waduh, pakai baju putih. Dia merasa suci, dia merasa benar. Padahal dia orang yang bersalah, orang yang terdakwa, orang yang akan diketuk palu dan akan dihukum. Itulah keadaan manusia. Itulah seorang ahli Taurat yang mencoba Yesus, dan dia katakan, dan dia bertanya, "Guru, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah
demikian maka engkau akan hidup. Yesus tidak bicara tentang engkau akan masuk surga, engkau akan hidup abadi, enggak. Tuhan katakan maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya. Saudara perlu garis bawahi kata untuk membenarkan dirinya. Seringkali orang mendakwa kita, seringkali orang menjatuhkan kita, seringkali kita dituduh oleh orang lain merasa dirinya benar dan kita nggak benar. Kita merasa nggak baik, orang itu baik. Seringkali anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan hal seperti ini. Seringkali orang merasa diri benar dan kita orang nggak benar. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamamu manusia? Jawab Yesus, lalu Yesus memberikan perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu ia pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi yang datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lah Yesus cerita, Yesus tanya ke orang ahli Taurat, siapakah di antara orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Yesus bertanya kepada ahli Taurat. Pertanyaannya adalah, apakah ahli Taurat bilang, oh si itu tuh, si orang Samaria yang jahat, musuh orang Yahudi. Apakah dia bilang seperti itu? Enggak. Inilah kemunafikan yang ada di dunia ini. Yesus katakan, siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Lalu orang-orang yang munafik itu bilang, orang yang telah melakukan, yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, katanya kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah disebutin tuh orang Samaria, karena ketahuan dia orang Samaria. Saudara, mari kita akan lihat videonya, agar saudara bisa memahami kondisinya ya. Tolong itunya, soundnya dibesarkan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jawab Yesus, Ya, cukup sampai di situ. Kita mau lihat intinya dari cerita itu, saudara-saudara. Murah hati
Itu dari kata krestotes. Dari bahasa aslinya krestotes. Artinya banyak saudara-saudara. Krestotes adalah orang yang selalu melakukan kebaikan kepada setiap orang. Itu aslinya krestotes. Kalau saudara melakukan kebaikan, waktu punya maupun nggak punya, waktu punya uang maupun nggak punya uang, waktu punya supermi atau nggak punya supermi, waktu saudara punya beras nggak punya beras, waktu saudara nggak punya waktu, walaupun ada waktu, selalu saudara melakukan kebaikan. Kalau saudara melakukan itu dengan tulus hati dan tanpa beban, berarti saudara punya karunia namanya karunia kemurahan hati. Gak bisa ditahan. Kalau saudara punya suami, dia murah hati, atau punya istri murah hati, punya ayah, ibu atau anak yang punya karunia murah hati, gak bisa ditahan. Gak bisa bilang, mama gak punya uang, papa gak punya uang, gak bisa ditahan. Tangannya gatel, pengen bantu orang. Orang yang selalu melakukan kebaikan kepada semua orang. Dan tindakannya itu tulus, gak pura-pura. Adalah tindakan yang tidak didasari perbedaan ras, suku, agama, bahkan politik ataupun kepentingan yang lainnya. Murah hati itu memiliki nilai-nilai. Saya pernah sampaikan dalam sharing di Care Cisaat. Hanya 2 kata ini yang kita bahas. Murah hati memiliki nilai-nilai. Yang pertama adalah simpati, yang kedua adalah empati. Walaupun ada satu lagi, saya kurangin aja. Simpati adalah kesediaan untuk berbagi rasa bersama orang lain yang tengah mengalami penderitaan dan kesusahan. Kata kuncinya adalah berbagi rasa, berbagi waktu, berbagi berkat. Empati adalah kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Sebelum bertindak atau berbicara terhadap orang lain, tanyakan dulu pada diri sendiri. Kalau saya atau kalau kamu jadi dia, bagaimana rasanya? Bagaimana kamu menghadapinya? Saya mau tanya kepada saudara. Kalau saudara menghadapi atau datang berkunjung ke orang yang berduka, apakah saudara menunjukkan empati atau simpati? Biasanya apa? Empati atau simpati? Ya? Empati. Simpati. Simpati itu bisa seseorang naksir. Benar enggak? Saya naksir sama dia, saya naksir sama cowok itu, saya naksir sama cewek itu. Saya tuh simpati sama dia, senyumnya, jalannya dan sebagainya. Itu menunjukkan simpati. Mau berbagi rasa. Saudara-saudara, empati dan simpati sesuatu yang berbeda. Simpati itu menunjukkan rasa kepada orang lain. Bahwa saya mungkin juga sama mengalami kesusahan. Saya mau tolong kamu, saya mau bantu kamu. Saya juga dulu pernah mengalami hal yang sama seperti kamu. Dan saya tergerak hati saya untuk menolong kamu atau menemani kamu ketika kamu sedang berduka. Ketika kamu susah, ketika kamu putus asa, ketika kamu jatuh dalam dosa, ketika kamu jatuh usahanya. Aku mau berbagi rasa. Itu adalah simpati. Tetapi yang lebih dalam lagi adalah yang namanya empati. Empati adalah menempatkan rasa kita, perasaan kita, menempatkan beban itu kepada dirinya itu dan katakan, gimana kalau saya jadi kamu? Saya pun ngerasain susahnya, saya ngerasain dihakimi oleh orang lain. Saya tahu kamu pernah jatuh. Saya tahu bahwa orang lain menghakimi kamu. Coba kalau saya jadi kamu, saya pun akan sama. Coba kalau saya menempatkan diri saya seperti kamu yang sedang berduka, yang sedang kehilangan, yang sedang kesusahan. Saya juga pasti akan ngerasain yang namanya susah. Itu ada 2 sisi yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang namanya kemurahan hati. Dasar dari kemurahan hati adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 Korintus pasal 13 yang kemarin katakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Tema kita bulan ini adalah sabar dan murah hati. Saya pernah khotbah tentang sabar. Ingat kuda Troya
Siapa yang masih ingat kuda Troya? Ingat ya kuda Troya. Jadi murah hati itu karena dia punya kesabaran dan dia punya kasih di dalam Tuhan. Itu dasarnya. Dan mengapa kita harus bermurah hati? Tuhan katakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan. Artinya apa? Ketika engkau memberi, maka engkau akan diberi. Ketika engkau mengasihi orang lain, engkau dikasihi. Itu adalah hukum tabur tuai, Bapak Ibu. Ketika saudara melakukan kepada orang lain, saudara akan menuai. Mungkin menuainya bukan sekarang. Oh, nanti anak cucu kita. Ada istilah bilang gini. Mama, papa mah mau nolongin orang lain. Juga nanti kalau anak-anak kita di tempat lain atau di tempat yang jauh, mungkin nanti Tuhan pelihara, ada malaikatnya yang pelihara anak mama, anak papa. Ada yang ngasih makan, ayo perhatiin, ada yang kasih tumpangan. Kenapa? Oh, mama, papa mau lakukan itu kepada teman-teman kamu. Nanti kamu juga akan ngerasain. Itu namanya kata dibilang hukum tabur tuai. Oh, kalau saya menolong orang lain juga akan menolong saya. Saudara tahu, waktu saya remaja, waktu kakak saya udah pemuda, kamar kami itu isinya anak-anak yang gak punya tempat tinggal, yang merantau, yang sekolah SMU dan tinggal di situ. Ada yang sampai 3 tahun gak bayar, makan tidur gak bayar. Itu adalah kemurahan. Bukan saya, tapi mami saya yang ngajarin. Saudara, ada orang seperti itu, punya karunia memberikan tumpangan. Jadi bukan saja karunia kemurahan hati. Ini saya yang katakan, orang yang punya karunia yang suka memberi tumpangan. Tahu memberi tumpangan? Oh, dari mana-mana datang. Di Jakarta itu ada namanya GSIA Pal Putih. GSIA Pal Putih itu terkenal apa? Karena gembalanya orang Ambon dan di sininya orang Manado. Jadi Ambon dan Manado. Jadi GSIA Pal Putih itu bukan gereja yang besar. Tapi orang-orang besar di GSIA di Indonesia yang sudah almarhum maupun sekarang, mereka selalu menginjakan GSIA Pal Putih. Karena gembalanya suami istrinya itu punya karunia memberi tumpangan. Oh, dia datang dari Tanah Batak, tinggal di situ berapa lama, 1 tahun. Dia merintis gereja yang lain. Oh, ini orang Ambon, ini orang Manado, tinggal di situ, melayani di situ. Oh, dia merintis di tempat yang lain. Akhirnya orang-orang yang dari situ yang dikasih tumpang itu udah jadi orang-orang besar, termasuk sampai ketua umumnya. Pernah tinggal di situ. Sudah tahu yang namanya kita merantau dari Ambon, dari Manado, kita nggak ada bawa apa-apa. Tapi waktu datang ke Jakarta nih saudara-saudara, bukan Sukabumi, bukan Bandung, waktu nginjekin Jakarta. Waduh, saya mau tinggal di mana? Tumpangan yang paling enak tuh di gereja, tidur di gereja, makan di pastori kan. Tapi gembalanya tuh punya karunia memberikan tumpangan dan karunia kemurahan hati. Dan orang-orang yang keluar dari gereja itu yang setahun 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun sudah jadi orang. Gembalanya udah almarhum, udah dari surga, dan Tuhan kasih dia upahnya. Itu hebat saudara-saudara. Saya mau kasih tahu, itu gereja bukan gereja besar, gereja yang mungkin nggak bisa kasih makan buat hamba-hambanya, tamu-tamu hamba-hamba Allah. Tapi hebat, dia punya kemampuan luar biasa. Saudara-saudara, siapa yang melakukan kemurahan hati, mereka akan beroleh kemurahan. Lalu, kenapa kita harus melakukan kemurahan hati? Kenapa kita harus punya karunia kemurahan hati? Firman Tuhan mengatakan dari 9 karunia-karunia roh, salah satunya adalah kemurahan hati. Artinya apa? Anak Tuhan harus punya buah dalam hidupnya yang namanya kemurahan hati. Jangan dilakukan dengan duka dan paksa. Karena kemurahan hati itulah karunia Tuhan yang diberikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibulah yang ngerasain. Kalau gak punya karunia kemurahan hati, ya jangan dipaksain. Tapi Tuhan bilang, kita harus menghasilkan buah kehidupan yang namanya kemurahan hati.
Karena apa? Tuhan mengatakan sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuh anak ya, murah hati banget. Omnya dikasih ini, perhatian sama omnya, cicinya, kakaknya, abangnya. Anak kamu tuh murah hati. Tuh mamahnya juga murah hati. Nurun dari mamanya murah hati. Nah, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati. Amin, saudara-saudara. Ada 5 nilai kemurahan hati yang terdapat di dalam firman Tuhan yang kita telah baca. Yang pertama, kemurahan hati karena melihat sesuatu yang memahitkan hidup seseorang. Jadi kemurahan hati itu timbul karena itu bisa dilakukan, bisa terjadi karena melihat orang lain yang hidupnya pahit, hidupnya susah, hidupnya sengsara, hidupnya mengalami masalah lepas masalah. Waduh, udah jatuh, ketiban apa? Tangga katanya. Lalu ditambahin sama orang lain, saking bercandanya, padahal nggak boleh bercanda. Udah jatuh, ketiban tangga, terus apa lagi? Yang terakhir apa? Gigit monyet katanya. Waduh, ini mah keterlaluan nih bercandanya katanya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saudara, yang namanya turun dari Yerusalem ke Yeriko itu akan melewati satu bukit-bukit dengan gang-gang yang sempit, dengan jalan-jalan yang kecil dan curam. Di sininya tembok, di sininya bukan tembok maksudnya batu-batu, di sininya itu curam. Orang kepleset bisa jatuh. Itu adalah ada satu tempat jalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Lalu ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkan setengah mati. Saudara harus tahu yang dirampok itu orang Yahudi. Kalau ngomong orang Yahudi ini hati-hati saudara-saudara, karena lagi rawan-rawannya ya. Nanti juga Natal juga harus jangan terlalu jangan terlalu kelihatan banget gitu ya. Kita sedang berduka saudara-saudara. Sudah tahu di Gaza itu orang Kristen berapa persen? Saya mau tanya, orang Kristen berapa persen di Gaza? Di Palestina berapa persen orang Kristen? 20%. Bentar saudara-saudara. Yang aslinya orang Palestina itu adalah dari Pulau Kreta. Tahu Pulau Kreta? Pulau Kreta itu di Yunani. Itu aslinya orang Palestina itu, aslinya loh ya. Jadi silahkanlah menafsirkan. Makanya gereja dibom. Rumah sakit dari Yayasan Baptis dibom juga. Saya nggak tahu yang ngebomnya siapa. Bayangin aja, gereja dibom, rumah sakit Kristen dibom, rumah sakit Baptis saudara-saudara. Ngeri, sampai 500 orang mati. Waduh, benar-benar inilah akhir zaman ya. Kejahatan demi kejahatan terjadi. Nah, kembali bahwa ketika kita melihat orang lain yang susah, ketika si orang Samaria itu melihat orang Yahudi yang susah, rupanya yang dirampok itu orang Yahudi, yang merampoknya kira-kira orang Yahudi juga mungkin. Orang Yahudi merampok orang Yahudi, digebukin, dipukulin, ditinggalin setengah mati. Udah dirampok, udah dicuri, udah digebukin, biar aja mau mati mau hidup terserah. Itu adalah keadaan orang yang baru saja dirampok. Jadi kemurahan hati itu ketika kita melihat kepahitan hidup orang lain. Orang lain perlu ditolong, orang lain tuh perlu diulurkan tangan oleh kita. Perlu waktu, perlu pikiran, perlu tenaga, perlu hati untuk mendekati keluarga ini dan ketuk pintunya. Dan saudara temenin dia. Mungkin saja baru seminggu suaminya meninggal.
bisa saja. Mungkin baru aja dia kehilangan seorang anak satu-satunya. Mungkin aja dia baru saja melahirkan anaknya mati dan lain sebagainya. Itu keadaan-keadaan orang yang hidupnya pahit. Tapi Tuhan ingin agar kita punya kemurahan hati kepada mereka. Yang berikutnya saudara-saudara, kemurahan hati itu adalah tindakan yang nyata. Yang pertama karena melihat kepahitan orang lain. Yang kedua, kemurahan hati itu timbul karena melakukan tindakan yang nyata. Yang real. Bukan omdo, tahu omdo? Omong doang. NATO. Istilah NATO, istilah omdo. Itu seringkali kamu mangan ngomong aja, bertindak dong. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi kalau orang ini terkapar ya berdarah-darah, dia nggak mau deketin. Tahu deketin, tahu ada polisi. Hei, kamu ya yang pukulin dia. Oh, bukan saya. Kadang-kadang kita takut bisa jadi tersangka. Jadi ini orang yang terkapar, dia lewat sini. Lari dia. Saudara, saya berdoa agar kita sebagai umat Tuhan ketika melihat kesusahan orang lain, ketika sebenarnya kita harus mengeluarkan tangan, kita meninggalkan dia. Kita menjauh dia. Wah, jangan dekat sama dia. Kalau dekat sama dia, kita juga jadi susah. Dia pasti datangin rumah kita terus. Dia selalu WA terus, dia selalu telepon terus, minta tolong terus. Nah, saudara-saudara, saatnya kita kasih jangan ikan, kita kasih kailnya, saudara-saudara. Mari kita lihat 3 tokoh. Pertama imam, yang kedua Lewi, yang ketiga adalah orang Samaria. Saya lupa tadi malam tidak memuat gambarnya. Imam itu adalah imam yang bertugas mempersembahkan korban dan melakukan berbagai upacara. Para imam mengenakan pakaian khusus, yaitu sebuah mahkota emas yang bertuliskan kudus bagi Tuhan. Artinya apa? Dia itu pelayan Tuhan di bait Allah. Yang kedua adalah Lewi. Lewi adalah orang-orang Lewi yang bertugas membersihkan korban-korban, membersihkan tempat kudus, menyanyi, memainkan musik di bait Allah, menjadi penjaga bagi bait suci dan mengangkut barang dari sana dan ke sini. Itu adalah Lewi. Lewi itu orang atau suku yang dihususkan oleh Tuhan hanya untuk melayani Tuhan. Yang pertama imam, yang kedua adalah Lewi. Itu yang saya bilang. Orang kelihatan suci pakai baju putih, semuanya serba putih, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu putih. Kalau Bapak Ibu melihat orang-orang Indonesia yang suka pakai serban putih, itu budaya apa? Itu budaya orang Samaria. Saudara nanti bisa lihat di Google ya atau di YouTube, cari gayanya orang Samaria, pakaiannya orang Samaria, plek copy paste sama. Kalau sudah lihat pahlawan nasional Pangeran Diponegoro, tahu? Plek kayak orang Samaria. Orang Samaria itu beda sama orang Yahudi. Orang Samaria adalah orang yang memeluk agama yang merupakan campuran dari Yudaisme dan penyembahan berhala. Karena orang Israel di Samaria telah menikah dengan orang-orang yang memeluk agama penyembahan berhala. Sudah tahu, Israel bukan aja berantem perang dengan Hamas, dengan Hamas. Jadi Hamas itu, kalau saudara tahu, ya petanya Israel itu begini. Ini peta Israel miring begini. Di sini itu pas. Di sini adalah fraksi Fatah. Kalau Fatah nasionalis sudah damai sama Israel, tapi di sini Hamas. Ismail Haniyeh itu pemimpinnya. Dan dari kalau di sini itu sama dengan PKS. Di sini sama di sini. Inilah yang digempur sekarang. Yang suruh keluar 2 juta orang di daerah sini. Ini Israel. Jadi sebagian di sini, sebagian di sini. Yang di atas itu
yang sekarang membombardir Israel itu di atas tuh. Itu ada negara yang namanya Suriah. Sudah tahu Suriah itu? Suriah itu di dalam Alkitab itu disebut sebagai negara Asyur. Jadi ketika orang Israel itu dijajah, diserang oleh Asyur, maka orang-orang yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang gagah perkasa itu diambil oleh orang Asyur, dibawa ke Asyur. Asyur dengan Israel itu tetanggaan, kayak kita dengan Bogor, kayak kita dengan Cianjur. Jadi yang berguna, yang bertenaga, yang masih muda dibawa ke Asyur, kerja di Asyur. Yang ditinggalin itu yang pincang-pincang, yang buta, yang udah tua. Kan tua juga masih produktif, bisa kawin lagi. Akhirnya orang dari bangsa Asyur, dari bangsa-bangsa yang lain dibawa ke Israel. Kawin-mawin lah, yang tua kawin dengan wanita orang Asyur. Akhirnya kawin-mawin. Nah, inilah sejarahnya orang Samaria. Orang Yahudi nggak mau sama orang Samaria, karena orang Samaria itu adalah orang yang tidak satu darah. Coba saudara bayangkan, maaf kata ya, orang Manado dengan orang Sanger. Hanya si Mongol yang berani, aku orang Manado. Padahal si Mongol itu orang Sanger. Tanya sama orang Manado sama nggak dengan orang Sanger? Tanya saudara-saudara, itulah sama dengan Yahudi dan Samaria. Waktu saya buka di YouTube, negara Suriah itu adalah suatu negara yang dari dulu berantem terus. Contohnya dikudeta, seorang kolonel dikudeta, besoknya dikudeta lagi, sebulan lagi dikudeta lagi, setahun dikudeta lagi. Ini ada seorang jenderal Bashar al-Assad. Dialah yang berkuasa sampai sekarang, pakai tapit, pakai tangan besi. Sama seperti zaman Orde Baru, 32 tahun. Jadi ada 3 tokoh, imam itu pemimpin rohani Bapak Ibu, hamba Tuhan. Lewi adalah anak-anak Tuhan. Tapi orang Samaria ini orangnya dibenci oleh yang baru aja kena rampok. Dan juga oleh orang-orang Yahudi. Tapi saudara, apa yang terjadi? Si orang Samaria itu, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu aku akan menggantinya waktu aku kembali. Hebat gak? Saya mau tanya. Orang Samaria ini melakukan untuk orang Yahudi yang musuhnya, yang tidak satu suku. Kita bisa lakukan gak itu buat musuh kita? Kita bisa lakukan gak kepada orang yang kita gak suka? Dia itu pernah nyinggung aku loh. Dulu waktu aku susah dia nyinggung aku loh. Sekarang aku udah berhasil, ntar dulu. Dia dulu pernah nipu aku, dia pernah bohongin aku. Dia pernah bisnis sama aku tapi dia bikin susah aku. Saudara, lalu dia datang kepada kita. Saya gak punya uang, bisa minta tolong. Anak saya lagi kuliah, kontrakan saya udah habis. Itu orang yang gak kita suka. Bisa gak kita punya karakter seperti orang Samaria yang baik hati, orang Samaria yang murah hati? Yang keempat, murahan hati itu menolong orang lain sekalipun orang itu orang tersebut adalah musuh kita atau orang yang gak kita suka. Tuhan katakan, kasihlah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Yang keempat, yang kelima, kemurahan hati itu adalah pengorbanan. Jadi kalau saudara punya karunia kemurahan hati,
harus siap-siap berkorban. Satu ketika saya kunjungan bertiga ke satu keluarga yang kesusahan. Maaf kata keluarga ini nggak ada di sini. Tapi saya udah berusaha untuk mengembalakan dia dan dia nggak mau. Ya udah terserah. Sampai sekarang dia tidak beribadah. Ibadahnya di rumah saja. Susahnya orang yang nggak pernah ibadah. Tahu-tahu dia anaknya mau nikah. Tahu-tahu keluarganya yang meninggal. Datanglah Mas Antoni, Kak Nancy, tolong ya kasih tahu ke Pak Richard, Ibu Rosi, sesuai dengan firman Tuhan harus punya kemurahan hati. Tolong ya, ini anak gadis saya mau nikah, perlu aja ke gereja. Saya jujur saudara-saudara, kalau ada dari jemaat yang lain minta dikubur, bukan jemaat saya, itu jatahnya Ibu Rosi. Nanti juga akan jadi jatahnya Mas Antoni sama kakak Kevin dan kakak Nancy. Biar belajar nguburin orang, saudara-saudara. Biar belajar megang mayat. Siap Mas? Biar belajar lihat darah. Dulu ada jemaat kita yang saya dipanggil ke Bunut Data. Udah berbunyi. Itu namanya stroke. Dijauhin sudah dari stroke. Sengsara, saudara-saudara, orang kena stroke itu sengsara. Saya lihat begini, saya dipanggil jam 12:30 malam ke rumah sakit. Om, ya saya ke sana ya. Saya waktu itu sendiri aja. Kalau sekarang kan, sekarang saya ada teman yang selalu menemani. Kalau nggak Ibu Rosi yang dulu saya sendirian. Waktu itu kan Ibu Rosi ngurusin anak ya, ngurusin rumah tangga. Saya suka sendirian. Kadang-kadang malu, anak gadis bawa saya ke Paramarta karena pacarnya mati gitu kan. Bawa ke rumah sakit, saya kadang-kadang sama ibu-ibu saudara-saudara. Saya kadang-kadang gak enak juga. Kalau sekarang sih udah banyak saudara-saudara yang tolong saya. Jadi waktu stroke itu gini, itu keras saudara-saudara, satu papilin itu berbunyi kedengeran. Ngomong apa kalau udah gitu? Saya berdoa aja. Keluarga udah nangis-nangis. Udah saya berdoa, 1 jam kemudian pulang. Enggak. Jadi kalau ada bapak ibu yang, saya nggak doain saudara pendek umur, tapi yang ada yang pernah pesen, kalau saya meninggal, saya mau bapak yang nguburin saya. Siap. Tapi kalau orang lain, siap-siap, Mas Antoni, ntar saya kasih tata caranya saudara-saudara. Buat apa? Buat latihan nguburin orang gitu kan. Kemarin ada anniversary yang ke-50 tahun. Saya sama Ibu Rosi yang melayani. Tokoh, kita layani saja. Jadi saudara-saudara, kalau bicara kemurahan hati, itu bicara tentang pengorbanan. Mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, termasuk juga ongkos bensin, termasuk juga lapar di jalan makan. Pengorbanan. Siap-siap kalau saudara punya keinginan untuk bermurah hati kepada orang lain, atau saudara punya karunia kemurahan hati, siap-siap saudara harus berkorban. Saya kembali lagi mau terusin ini cerita yang tadi terpotong. Maaf kata, faktor U saudara-saudara. Jadi saya bertiga kunjungan ke keluarga ini. Sampai sekarang udah nggak di sini. Itu yang saya katakan dia berjemaat di rumah. Lalu kalau saya datang ke situ, saya nggak mau ke mana-mana. Saya lihat ke kamar mandi atau lewat dapur. Jadi waktu saya lewat kamar mandi dan dapur, saya tahu ini orang perlu uang.
Udah nggak, tahu nggak? Saya tuh lagi nggak punya uang. Apa yang terjadi? Ini kalau punya istri yang punya kemurahan hati, itu uang yang baru dapat berkah 1 juta digelontorkan nama ibu gembala tanpa sepengetahuan saya, dikasihin kepada dia, nih buat modal usaha, di dapurnya nggak ada apa-apa, kasih 1 juta loh saudara-saudara. 1 juta buat saya itu berarti loh 100-200. Waktu pulangnya dia bilang, uang yang tadi aku kasihin berapa? 1 juta. Hah? Tapi kalau saudara nggak ngerti pasangan saudara akan marah, bener nggak? Akan jadi ribut. Karena saya udah tahu gayanya dia, ya udah saya diem aja. Walaupun sampai detik ini dia tidak beribadah di sini. Kasihan, dia nggak kemana-mana. Saya kasihan aja. Soalnya dia kecewa dengan orang lain. Tapi bukan kecewa dengan saudara, bukan jemaat di sini. Itu kesaksian saya, saudara-saudara. Waktu saya dengar dapat berkat, usahanya berdiri lagi. Karena lewat usaha itu dia makan dari situ. Kita sudah melakukan kemurahan hati. Gak pandang dia udah gak ibadah di sini, gak ibadah di sini. Kita gak pikir buat apa dan sebagainya, yang penting kita kasih. Dia harus berkorban, Bapak Ibu. Bayangkan seorang Samaria bilang begini, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiramnya dengan minyak dan anggur. Saya mau tanya sama orang Samaria nanti, pakai minyak sih wajar ya, orang sakit pakai minyak, tapi kok orang yang sakit pakai anggur? Sudah pernah tahu kenapa orang sakit yang luka-luka itu dikasih anggur ya? Wah hebat, saya pikir dikasih anggur, dikasih minum anggur. Mungkin buat membalut luka-lukanya pakai anggur dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tumpangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Esokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dan jika kau belanjakan lebih dari itu, ia akan menggantikan waktu kembali. Oke, itu udah dibaca oleh saya. Ini saudara-saudara, yang kelima itu adalah kalau saudara bertindak dalam kemurahan hati saudara, maka saudara siap-siap berkorban. Berkorban itu macam-macam, bukan bicara uang aja saudara. Berkorban waktu, waduh saya ini kan mau buka toko, wow saya ini mau kerja kantor, waduh saya harus kunjungi dia di rumah sakit, oh saya harus datang ke Paramarta, oh saya harus bantu dia, keluarin dia dari rumah sakit, karena disandera, rumah sakit menyandera dia, karena waktu melahirkan dia gak punya duit, dan bayi dan ibunya disandera di rumah sakit. Sudah tahu? Pernah sudah ngalamin? Saya pernah ngalamin. Orang lain disandera. Ngerti disandera? Nggak boleh. Anaknya dan ibunya nggak boleh keluar dari rumah sakit. Dan rumah sakit itu menyandera si dedek kecil. Sudah bayangkan, saya harus melakukan kemurahan hati. Untung ada yang membantu, yang menolong. Berkorban Bapak Ibu. Berkorban atau memberi. Jadi mari kita renungkan 5 nilai kemurahan yang hati yang terdapat di dalam cerita orang Samaria yang baik hati. Kemurahan hati karena melihat sesuatu yang memahitkan, kemurahan hati timbul karena belas kasihan, kemurahan hati itulah tindakan yang real, yang nyata, bukan omong kosong. Lalu yang keempat, kemurahan hati itu untuk menolong orang lain, walaupun orang lain itu mungkin kita gak suka atau musuh kita. Lalu kemurahan itu adalah pengorbanan. Amin. Saudara, saya pernah dapat pujian begini. Ini pujian yang baru. Tim musik bisa naik ke depan. Saya agak susah cari lagu tentang kemurahan hati.
Tapi ada satu pujian yang sudah lama gak dinyanyiin. Pasti yang umas-umas tahu nih, ini lagu top pada zamannya. Wah, pada zamannya. Kayak dulu pada zamannya Bruri Pesolima atau Bob Tutupoli, lagunya apa? Oh itu top. Nah lagu ini top, saudara-saudara. Saya nggak tahu saudara bisa nyanyi atau enggak. Gini ya. Kemurahanmu lebih dari kerendahan ya. Cari kuncinya aja. Lebih
Firman mengajarkan kepada kami untuk kami mempunyai buah roh, buah-buah kehidupan yang namanya kemurahan hati. Kemurahan itu berasal dari kasih Tuhan. Kemurahan hati itu pemberian Tuhan. Kemurahan itu digerakkan oleh Tuhan. Dan kita murah hati karena Bapa kita adalah murah hati. Kalau kita murah hati, maka Tuhan akan berikan kemurahan kepada kita. Yang kedua, kemurahan hati itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita gereja Tuhan. Anak-anakmu Tuhan yang telah mengangkat tangan, pertajam karunia-Nya, pertajam, perdalam, agar dia mengerti kehendak Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada. Karunia itu adalah kelebihan yang Tuhan berikan kepada setiap orang atau kepada beberapa orang di dalam gereja Tuhan. Itu adalah karunia roh. Dan karunia roh itu akan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk menjadi kepedulian bagi sesama anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan yang terangkat, setiap anak-anak Tuhan yang punya karunia khusus, yaitu karunia kemurahan hati. Tuhan berkati kami semua. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Diberkatilah kami yang telah mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata hendaklah kita murah hati karena apa? Karena kita punya Bapa yang murah hati. Amin. Bapa yang sangat murah hati sampai dia saking murah hatinya dia Bapak Ibu Saudara, saking murah hatinya Tuhan beri hidupnya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami keluarga besar GSJ Karismata mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terus beribadah di tempat kami. Dan perlu diketahui bahwa GSJ Karismata mengadakan 2 kali ibadah. Yang pertama ibadah 1 jam 8 pagi dan kemudian ibadah yang kedua jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak bisa atau berhalangan di dalam ibadah pagi, mari kita masih ada ibadah yang kedua. Oke Bapak Ibu Saudara, dan kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh kaum wanita bahwa care pada tanggal 26 nanti itu diundur. Jadi Bapak Ibu Saudara atau kaum wanita lebih tepatnya harap memperhatikan grup atau setiap pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala atau Pastor Rosi. Dan kemudian saya boleh lihat Bapak Ibu Saudara yang merasa kaum pria, saya boleh lihat tangannya Bapak Ibu Saudara. Yang merasa kaum pria, saya boleh lihat tangannya Bapak Ibu Saudara. Yang ibu-ibu jangan angkat tangan, yang kaum pria saya melihat, puji Tuhan banyak ya. Selesai ibadah, bapak-bapak tinggal di gereja sebentar. Dengan saya, selesai ibadah, bapak-bapak tinggal di gereja sebentar. Karena akan ada latihan terakhir di gereja untuk besok Minggu yang akan kaum pria akan mengadakan harnas kaum pria. Jadi yang merasa bapak-bapak, yang merasa pria, bapak-bapak dan juga belum bapak-bapak, pokoknya namanya dia pria Bapak Ibu Saudara, tinggal di gereja sebentar saja. Dan kemudian minggu depan selain ada harnas kaum pria, kita juga akan mengadakan perjamuan kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara atau setiap keluarga, mari kita sama-sama membawa apa yang ada di rumah, kita bawa ke gereja, makanan, apa aja yang ada di rumah kita bawa ke gereja, kita sama-sama akan melakukan perjamuan kasih. Tambah kerupuk boleh Bapak Ibu Saudara ya, itu aja. Dan sekarang kita akan memberikan ada tambahan, bawa nasi, jangan lupa bawa nasi, bawa lauk, tambah kerupuk juga boleh ya. Oke Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kolektan untuk maju ke depan. Firman Tuhan berkata bahwa sebab dari mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat hari ini, Engkau sangat baik Bapa. Engkau memberkati kehidupan kami, keluarga kami, bahkan gereja kami. Dan kami percaya ketika kami memberi untuk Tuhan,
Tuhan juga akan memberkati kami Bapa. Apa yang menjadi usaha kami, apa yang akan menjadi pekerjaan kami, Tuhan berkati. Anak-anak kami, keluarga kami, bahkan pelayanan di gereja kami, Tuhan akan berkati dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami memberi, kami siap untuk kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kami siap untuk kami memberi untuk pembangunan, bahkan untuk persembahan Natal gereja kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tiada kami ragu untuk kami mengikut-Mu Yesus. habis bumi berlalu Tuhan, bumi
sayang Tuhan menyertai kami. Anugerah Tuhan menyertai dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan memberkati hidup kami, baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, dan seluruh usaha kami, seluruh dagang kami, seluruh apa yang kami lakukan diberkati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan akan dibuatnya berhasil. Kami mau meyakini bahwa Tuhan menyertai hidup kami, menyertai sepanjang jalan kami, menyertai semua rencana-rencana hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami mau meyakini, bukan saja berdoa tapi meyakini bahwa Tuhan pasti menyertai kami dan Engkau berjalan di depan kami dan Engkau berikan kepada kami kemenangan Tuhan. Beri kepada kami kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan, kami mengakhiri ibadah ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya nggak mau saudara berdiam diri, saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari, bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara, kita mau all out buat Tuhan kita. Amin. Yang siap terima ledakan Tuhan katakan amin.
piano, Joseph S. Java.